Alhamdulillah hari ini kita telah berada pada hari yang ke-18 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan tentunya hari ke-18 ini adalah hari yang menuju pada akhir fase kedua bulan Ramadan. Yang fase pertama sudah kita lalui 10 hari pertama, fase kedua untuk 10 hari kedua yang tinggal 2 hari lagi. Dan nanti kita akan melanjutkan dengan fase ketiga yaitu 10 hari ketiga. Maka di dalam fase kedua ini kita segera akan menuju 10 malam terakhir yang biasa itu berpeluang pada kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini di dalam Al-Quran Allah sampaikan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentunya kita harus paham daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jelaskan, mungkin sudah banyak juga ustaz-ustaz kita menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Dan bukan Al-Quran saja yang diturunkan pada bulan Ramadan, semua daripada kitab-kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terdiri atas 100 suhuf, kemudian 4 kitab. 4 kitab itu Taurat, Zabur, Injil, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Nah, keistimewaan daripada Al-Quran, Al-Quran ini adalah penyempurnaan daripada semua kitab terdahulu. Ya, penyempurnaan daripada Taurat, Zabur, Injil. Maka Al-Quran ini sudah sesempurna-sempurnanya. Dan ini diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, dan ini diperuntukkan untuk umat daripada Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad ini tentu saja ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang Islam, ada yang tidak. Nah, maksudnya semua manusia yang berada di zaman dari Nabi Muhammad sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, itu namanya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya meningkatkan daripada kapasitas kita, ya, maka tentunya kapasitas yang paling tinggi itu adalah menjadi orang bertakwa. Nah, maka untuk mencapai menjadi orang bertakwa itu pedomannya adalah Al-Quran. Nah, ini dalam maksud dengan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah turunkan Al-Quran jadi petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Nah, supaya mendapatkan kapasitas yang paling tinggi, maka pedomannya Al-Quran. Maka pedomannya Al-Quran itu disebabkan karena kesempurnaan daripada Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk pertama belajar. Ya, baik itu belajar membaca maupun belajar memahami daripada isi Al-Quran. Kemudian juga lebih dari itu, setelah kita pahami, maka kita mengamalkan. Nah, setelah kita mendapatkan tingkat daripada mengamalkan Al-Quran karena kita paham daripada maksudnya, maka muaranya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang bertakwa yang mempedomani daripada Al-Quran, maka ini sudah kapasitas yang paling sempurna. Maka kalau kita nanti mendapat kapasitas takwa, kalau meninggal dunia, nah, apa jaminan dari Allah SWT? Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Nanti kalau kamu mati, maka kamu akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ini diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan kapasitas takwa, maka pedomannya tidak ada lain selain daripada Al-Quran. Nah, hari ini orang kadang-kadang jangankan untuk mempelajari, memahami isinya, membaca saja tidak punya waktu. Nah, jadi interaksi kita dengan Al-Quran ini sangat jauh. Nah, kita selaku orang Islam ini
harus punya interaksi yang dekat. Ya, minimal kita menjadikan diri kita ini membaca setiap saat. Karena membaca juga, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu adalah 10 daripada kebaikan. Maka untuk itu, mari dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita menjadikan diri kita menjadi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan kapasitas menjadi orang yang bertakwa.